Allah, mudah-mudahan melalui syukur Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah di dalam seluruh nikmatnya. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui kajian ilmu, yaitu kitab Al-Hikam yang kita selenggarakan tiap-tiap malam Kamis, mudah-mudahan menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, ini ada yang mohon didoakan, yaitu almarhumah Nyai Sumiati binti Sahwiresa, adik kandung Bapak Rahmat, wafat hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 jam 5.10. Marilah kita bacakan istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan almarhumah seluruh amal kebaikannya diterima oleh Allah, dilipat gandakan, dan seluruh amal keburukannya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kematiannya dijadikan kematian yang husnul khotimah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadri ali salam wa syamudin Abdul Qadir al-Jilani wa Syamad Kabir Arifai wa Syamad Batawi Arifai Sayyidil Qarani wa Jamil Tisatil Gunung Jati wa summa ila Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirahum. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanila musanifatul kitab Ibnu Athaillah Sukandari, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharain. Sya'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanillah Ibnu Athaillah Sukandari wa Mansarah Imam Sarqawi wa jami masyayikhimah wa jami wa walidaimah wa jami talamimi wa talamidhimah wa jami ladina yaqra'una kitabahumah rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanillah jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina wa abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina khususan abawai man fi hadal majlis al-ayamin wal amwat
ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sunilah almarhumah Nyai Sumiati binti Sanweresah ghafarallahu dunubaha wa nawwara qabraha. Sya'ulillahi lahal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' mardana min ahlina syafahumullah syifaan la yughadiru syaqaman sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim liwalidayya wa limasyaikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Mana'aka antada iya ma laisa laka mimma lil makhluqina afayubihu laka antada iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Mana'aka antada iya ma laisa laka mimma lil makhluqin. Mana'aka Allah mencegahmu antada iya ma laisa laka mimma lil makhluqin, sesuatu yang bukan milikmu, yaitu dari beberapa miliknya makhluk. Afayubihu laka antada iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah Allah membolehkan terhadapmu mengaku-ngaku sifatnya, mengaku-ngaku sifatnya Allah, wa huwa rabbul alamin, sedangkan Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Mana'aka antadaiya ma laisa laka. Allah mencegah terhadapmu ngaku-ngaku sesuatu yang bukan milikmu. Kita punya harta benda yang sebenarnya bukan milik kita, kita akui miliknya, itu nggak boleh. Mobil pinjaman diaku miliknya, boleh nggak? Ya nggak boleh. Seluruh sesuatu yang bukan miliknya itu nggak boleh diaku-aku sebagai miliknya.
Ay harrama alaika antadaiya syai'an laisa laka. Ay harrama artinya Allah mengharamkan alaika atasmu. Antadaiya syai'an laisa laka. Antadaiya engkau mengaku-ngaku syai'an sesuatu laisa laka yang sesuatu itu bukan milikmu. Apa saja yang bukan miliknya enggak boleh diakui. Kalau itu pinjaman, ya ngomong itu pinjaman harus dikembalikan. Jangan sampai bukan miliknya diakui miliknya. Kalau bukan miliknya diakui miliknya, ini biasanya yang punya itu marah enggak ya? Tentu yang punya marah. Bisa jadi diambil paksa sama yang punya. Mimma u'tiya lil makhlukin, dari sesuatu yang diberikan kepada beberapa makhluk. Minal amwali, dari beberapa harta. Seluruh harta itu sebenarnya hakikatnya milik Allah. Itu juga nggak boleh kita akui jadi milik kita. Lah, hakikatnya milik Allah itu secara syariat, harta yang dimiliki oleh makhluk itu boleh menjadi kepemilikan, tapi secara syariatnya. Tapi hatinya makhluk itu harus merasa hakikatnya harta itu miliknya Allah. Oleh karena itulah harta benda itu dinamakan amanah. Amanah itu bisa dikatakan titipan. Titipan itu sebenarnya ya bukan milik kita. Suatu saat akan diambil sama yang punya. Kalau kita mengaku-ngaku hartanya orang lain, kita aku hartanya. Kekayaannya orang lain, diaku-aku kekayaannya aja nggak boleh. Yang begitu itu kata Allah wasamau ta'ala udwanan wa dzulman. Allah menamai mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, diaku miliknya itu udwanan, namanya melampaui batas. Wa dzulman itu namanya zalim. Afayubihu laka subhanahu anta da'iya wasbahu wa rabbul alamin. Afayubihu, apakah Allah membolehkan laka untukmu? Anta da'iya wasfahu, engkau mengaku-ngaku sifatnya Allah, diaku sifat kita. Wa huwa rabbul alamin, sedangkan Allah itu Tuhan semesta alam. Bagaimana kalau kita mengaku-ngaku sifatullah, kita aku sifatnya? Allah punya sifat wujud. Sifat muhalnya adalah adam. Adam artinya enggak ada. Artinya bagaimana? Artinya apa yang wujud di alam semesta ini adanya itu miliknya Allah. Karena yang mewujudkan Allah, yang memiliki Allah, termasuk badan kita sekujur ini, baik zahirnya maupun batinnya. Langit, bumi, seisinya ini juga yang mewujudkan Allah. Asalnya enggak ada, oleh Allah diwujudkan. Jelaslah wujudnya alam semesta ini pada hakikatnya milik Allah. Enggak boleh kita mengaku-ngaku wujud kita sendiri, atau ngakui itu adalah wujud alami, atau kita merasa bahwa yang mewujudkan kita ini orang tua kita karena yang melahirkan. Itu juga enggak boleh, karena orang tua kita itu juga ada yang mewujudkan. Mbahnya ada yang mewujudkan lagi, ada yang mewujudkan lagi. Ya intinya adalah Allah lah yang mewujudkan. Ngaku-ngaku yang begitu itu enggak boleh. Sampai langit, bumi, seisinya ini kita akui juga enggak boleh, karena itu sebenarnya miliknya Allah. Boleh memiliki secara zahir, enggak boleh tembus batin. Hanya atas nama saja, karena kita ini khalifah, wakil, pengganti, hanya atas nama.
Lah, sifat Allah yang 20 itu nggak boleh diakui, termasuk sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kodrat, sifat kuasa, iradah, sifat menghendaki, ilmu sifat, ilmu hayat, sifat hidup, sama sifat bisa mendengar, basar bisa melihat, kalam bisa berbicara. Ini semuanya adalah sifatullah. Nggak boleh hati kita merasa yang mendengar itu saya, yang berbicara itu saya, yang berkuasa itu saya, yang berkehendak itu saya. Itu tidak diperkenankan, karena sayanya itu milik Allah. Kira-kira kehendaknya milik Allah bukan? Sayanya milik siapa? Sayanya itu milik Allah, kehendaknya juga milik Allah, ilmunya juga milik Allah. Ketika seseorang lupa bahwa semuanya itu milik Allah, itu namanya kufur. Hatinya terdinding, tidak ingat terhadap sifat-sifatnya Allah. Yang dikhawatirkan sifat-sifat itu nanti diakui. Loh, kalau sifat-sifat itu nanti diakui, membahayakan tidak? Ya tentu membahayakan terhadap keimanan. Misalkan kita mengakui sifat ilmu itu milik kita, bukan milik Allah. Padahal makhluk itu sifatnya bodoh. Loh, kok ada ilmu? Ilmu itu miliknya Allah. Loh, diakui punya ilmu. Loh, orang itu kalau mengakui punya ilmu, hatinya akan timbul, loh, saya punya ilmu itu harus dipromosikan. Akhirnya ada orang promosi ilmu. Kalau sudah promosi ilmu, merasa memiliki, namanya miliknya. Ada orang butuh ilmunya, ya harus membayar mahal, namanya miliknya. Karena merasa punya, ilmunya akhirnya dijual mahal. Dia masuk kategori alladzina astarau dhalalata bil huda, orang-orang yang menjual kesesatan dengan petunjuk. Loh, kalau sudah dipromosikan, ya akhirnya menjual mahal ketika ada orang menginginkan ilmu tersebut. Kalau punya pengikut, pasti hatinya yang pinter hanya saya, yang alim hanya saya. Lu semuanya harus nurut saya. Kalau nggak ada yang nggak nurut, hatinya jengkel. Itu dampak dari merasa punya ilmu. Loh, padahal sifat ilmu itu sifatullah. Berarti kita harus bodoh di dalam ilmu itu sendiri. Itu yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal sejatinya dirinya. Kalau dirinya itu bodoh, kok ada ilmu, pasti merasa ilmu itu miliknya Allah. Barang siapa merasa kalau dirinya itu lemah, kok ada kuat itu mesti miliknya Allah. Barang siapa merasa kalau dirinya itu hina, kok ada kemuliaan itu mesti miliknya Allah. Barang siapa merasa kalau dirinya itu letaknya sifatnya melarat, kok ada kaya itu mesti miliknya Allah. Itulah yang dimaksud barang siapa mengenal sejatinya dirinya, mengenal sejatinya Tuhannya. Ya, orang itulah yang dimaksud orang-orang arif atau orang-orang ahli ma'rifat billah. Jadi hatinya itu berzikir terus kepada Allah. Jalan merasa yang menggerakkan hidupnya milik Allah. Berusaha merasa yang menciptakan dirinya Allah, yang menciptakan usahanya Allah, yang menentukan Allah. Berhasil ya karena Allah, nggak berhasil ya karena Allah. Jadi hatinya itu nggak ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya bermanfaat, sukses bermanfaat, gagal bermanfaat. Itu namanya orang mukmin hakiki. Rasulullah menyontohkan orang mukmin hakiki itu kayak pohon kurma. Pohon kurma itu semuanya itu bermanfaat, kan gitu ya. Daunnya bisa dibuat atap rumah untuk berteduh.
lidinya bisa dibuat sapu, buahnya bisa dimakan, kayunya bisa dibuat bangunan. Kalau di kita digambarkan kayak kelapa, semuanya berguna, sampai beluluknya yang kecil itu ya berguna. Orang dulu malah bisa dibuat makanan, sambal ada zaman dahulu, sekarang ya udah nggak mau. Tapi semuanya itu berguna. Itu kayak pohon kelapa. Kenapa kok semuanya berguna? Karena semuanya dita'alluqkan kepada Allah. Semuanya hatinya digantungkan kepada Allah, nggak pernah memiliki apapun. Sehingga langkah selangkah, diam sediam, orang tersebut nilainya zikir kepada Allah. Dan orang itu dinamakan ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal, yang bisa membedakan yang hak dan bisa membedakan yang batil. Yang hak hanya milik Allah, yang batil itu miliknya makhluk. Siapa kata Allah? Mereka itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang ingat kepada Allah, kiaman berdiri ingat Allah. Apa berdiri jasadnya, apa berdiri perekonomiannya, apa berdiri apapun. Berdiri merasa yang menciptakan dia bisa berdiri Allah. Duduk merasa yang menciptakan dia bisa duduk Allah. Wa junubihim, berbaring merasa yang menciptakan dia bisa berbaring Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa berpikir-pikir tentang kejadian langit dan bumi. Merasa kejadian langit dan bumi ini tidak punya wujud sendirinya, tidak punya kehendak sendirinya, tidak punya manfaat dengan sendirinya. Semuanya itu manfaat dan bahayanya timbulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta batilan, Rabbana ma khalaqta batilan, wahai Tuhanku, Engkau tidak menciptakan semua itu dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta batilan faqina adzabannar. Semuanya ada manfaatnya. Itu orang ahlilah. Jadi kalau kita mandang itu Allah, ya mesti senantiasa terima. Kaya yang bikin kaya Allah, melarat yang bikin melarat Allah, sakit bikin sakit Allah, sehat bikin sehat Allah. Yang dilihat satu. Loh, hati seseorang yang dilihat dari satu itu, dari sumbernya itu, itulah yang dimaksud zikrul qalbi, zikirnya hati atau zikir batin. Zikir tanpa terucap oleh lisan. Yang begitu itu seluruh tujuannya, langkahnya dinilai ibadah oleh Allah. Ay fayakunu idda'u kadzalika min adzami dzulmi wa asyadil udwani. Afayubihu laka subhanahu antati wasfahu wa rabbul alamin. Lalu apakah Allah membolehkan kepadamu kamu ngaku-ngaku sifatnya Allah, kamu aku sifatmu? Wa huwa rabbul alamin, sedangkan Allah itu Tuhan semesta alam. Allah itu Rabb. Rabb itu artinya yang merawat, yang memelihara alam semesta itu Allah. Yang memelihara kita ini Allah. Loh kok sifatnya kita akui? Fayakunu idda'u kadzalika min a'dzamiz zulmi. Artinya mengaku-ngakumu terhadap sifatullah, kamu aku sifatnya itu min a'dzamiz zulmi, ini paling besarnya kedzaliman. Kedzaliman yang paling besar jika seseorang ngaku-ngaku sifatnya Allah diaku, merasa wujud, merasa punya ilmu, merasa punya kehendak, merasa punya kuasa, merasa punya manfaat, merasa bisa bikin bahaya, diaku dalam hati. Itu adalah kedzaliman yang paling agung. Dan itu termasuk dosa besarnya hati. Wa asadil udwan, dan paling beratnya melampaui batas atau permusuhan.
Fa idza da'aita annaka ghaniyun. Fa idza da'aita annaka ghaniyun, ketika engkau mengaku-ngaku sesungguhnya engkau ghaniyun, orang yang kaya. Ngaku-ngaku. Enggak ngerti kalau sifat kaya itu sifatullah. Allah itu al-ghani. Allah itu zat yang kaya, al-mughni yang mengayakan. Jadi itu Allah itu kaya, mengayakan, punya sifat kaya dan mengayakan. Berarti selain Allah melarat, ya enggak bisa merubah kemelarat. Tanya, lo kok berubah? Berubah itu karena sifat ghaninya Allah. Karena Allah al-ghani, yang maha kaya, al-mughni yang mengayakan, kaya dan mengayakan. Berarti tidak ada kekayaan semesta ini bisa berkembang, bisa meningkat tanpa asma Allah al-mughni yang mengayakan. Maka isinya bersyukur kepada Allah. Enggak boleh diaku. Al-Qadirun, Allah itu zat yang maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu terjadi atas kekuasaan Allah, bukan timbul dari kekuasaan makhluk itu. Makhluk itu punya kuasa ya enggak. Kalau ada kekuasaan di makhluk ini, itu namanya kekuasaan majazi atau kekuasaan simbolis. Suatu saat akan runtuh kekuasaan itu. Runtuh bisa karena didemo, runtuh bisa karena Allah mencabut nyawanya, runtuh bisa karena sudah habis masanya. Allah yang maha kuasa. Dalam hati kita nggak boleh merasa punya sampai kuasa ngomong ya nggak boleh. Ngaji gini merasa kuasa bisa ngomong nggak boleh. Hati loh. Merasa kuasa bisa ngelihat ya nggak boleh. Kuasa bisa mendengar ya nggak boleh. Kuasa bisa bernafas ya nggak boleh. Padahal kita ini kadang-kadang salah dikiranya kita sendiri ya. Gak terasa. Loh, ketika hati kita merasa timbul dari kita sendiri, bukan karena qadirnya Allah, kodratnya Allah. Nah itulah namanya ngaku-ngaku. Yang namanya ngaku-ngaku itu hatinya lupa kepada Allah. Loh, makanya Rasulullah itu orang yang maksum, terjaga dari dosa, tidak henti-henti beristighfar sampai 70 kali dalam sehari semalam, bahkan sampai 100 kali. Ngajari kepada umatnya, seandainya manusia itu luput dari dosa zahir, kadang-kala nggak luput dari dosa batin, yaitu ngaku-ngaku yang kayak begitu itu. Banyak dosa kita kalau diangen-angen ya. Iya, kita bernafas lupa aja berapa kali ya. Belum yang aktivitas yang lainnya. Loh, padahal kekuasaannya satu. Belum kadang-kala merasa kuasa terhadap sesama makhluk, ya kan? Misalkan nih, kuasa yang kecil, merasa kuasa yang kecil terhadap sesama makhluk. Ada nasi dikerumuni semut. Orang itu kurang ajar, nasi saya dimakan. Loh, merasa nasi saya, lupa nasi itu sebenarnya milik Allah, lupa semut itu bergerak, makan nasi itu ya kehendaknya Allah. Kuasa, karena merasa kuasa akhirnya dibunuh, merasa membunuh. Loh, itu termasuk ya bagian dari ya dosa. Karena kita lupa Allah ketika itu. Kalau hatinya merasa itu nasinya Allah, ya karena ini semut fasik, ya saya singkirkan. Ya nggak apa-apa. Tapi ketika kejadian itu lupa Allah, karena jengkel, memang nasinya tinggal itu mau dibuat sarapan, kerumuni semut, kadang-kadang kita lupa ya. Karena kemarahan itu yang menjadikan kita berkuasa. Membunuh semut, merasa kuasa mematikan. Loh, padahal al-muhyi, zat yang menghidupkan, al-mumitu, zat yang mematikan, siapa? Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku, lahu milik Allah, al-mulku kerajaan, walahul hamdu, milik Allah pujian, yuhyi yang menghidupkan, wa yumitu dan yang mematikan.
mematikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lo kadang-kala kita merasa mematikan nyamuk. Kadang-kala ketepok nyamuk nggak sadar kan? Merasa yang matiin kita. Padahal itu mumitu yuhyi wa yumit, yang mematikan itu menurut wirid kita itu kan Allah ya. Yuhyi yang menghidupkan, wa yumitu dan yang mematikan, yang berkuasa atas segala sesuatu itu hakikatnya Allah. Tapi kita lupa. Kadang-kadang kalau mematikan yang besar sih ingat nih baca bismillah kan. Mau motong sapi ingat ini. Tapi kalau sejenis kayak semut, kayak nyamuk, ini kadang-kadang kita nggak sadar. Seolah-olah kita aja. Loh, padahal ketika hatinya lupa yang mematikan itu hakikatnya Allah. Yaitu yang namanya dosa. Jadi ketika nyamuk kita plok mati ini sebenarnya Allah lagi mencabut melalui lantaran kita. Bukan tangan kita yang bisa mematikan, tangan kita bukan. Ayo kita telusuri. Ketika tangan kita nepuk, tangan kita ini bisa nepuk karena digerakkan oleh apa? Karena hidup. Siapa yang punya hidup kita? Sebenarnya Allah. Tapi hati kitanya ini ada gitu loh. Hati kita nggak gantung kepada Allah, nggak nyandar kepada Allah. Padahal tangan kita ketika bergerak, tangan ini benda mati. Bisa bergerak karena digerakkan oleh roh, roh digerakkan oleh hidup, hidup sebenarnya sifatnya Allah. Kalau kita ini lupa kadang. Plak. Ada yang sampai jengkel pakai baygon ya. Sampai mau kurang ajar ini, bikin demam berdarah. Sampai dikurang ajarin. Ya ada yang sampai nyemprot itu hatinya jengkel, ada nggak ya? Ada coba jengkel itu semprot. Nggak mati kelepek-kelepek itu ya. Nggak ampuh. Loh, padahal baygon itu ya nggak ada yang ampuh. An-nafi yang memberikan ampuh, memberikan manfaat, bisa membunuh itu ya Allah. Sebenarnya jadi kita semprot yang nggak mati itu memang takdirnya Allah, masih yuhyi, Allah yang menghidupkan, belum dimatikan oleh Allah. Nggak semuanya harus mati. Loh, walaupun nyemprot itu hatinya ya harus merasa yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Kan orang nyemprot itu tangannya yang nggak bisa bergerak sendiri, digerakkan oleh hidup. Sifat hidup itu bereaksi karena sifatnya Allah. Loh, itu yang gitu-gitu yang sepele-sepele itu sering lupa loh kita ya. Itu sepele ya. Sepele, tapi sebenarnya kalau lupa Allah ya jadi kufur. Padahal tiap hari ya sudah diwiridkan, astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi, Allah yang menghidupkan, wa yumitu, Allah yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Enggak ada nyamuk bisa mati tanpa Allah yang mematikan. Enggak ada sesuatu bisa hidup tanpa Allah yang menghidupkan. Maknanya kan begitu. Tetapi lupa hanya sekedar bacaan, tidak menjadi suatu keyakinan, itu sebenarnya tauhid. Tauhid bukan? Tauhid. Bahkan ketika orang itu baca ini kadang-kadang merasa hidup kok. Ayo, ketika kita murid la ilaha illallah, kadang-kadang kita merasa ini yang baca saya. Yang baca saya bukan? Hah? Sebenarnya yang bisa baca itu hidupnya, hidup kita itu milik Allah. Sebenarnya kita baca itu ya anugerahnya Allah, ya karunianya Allah, ya pertolongannya Allah, ya kekuasaannya. Kadang-kadang sampai kita baca ini loh, merasa nggak kayak mayit. Loh, kalau ditelusur-telusur banyak ya, lupa kita kepada Allah. Ketika wirid itu sendiri kadang lupa, merasa hidup. Loh, padahal orang wirid itu sebenarnya harus merasa mati. Seluruh wiridan itu timbul dari zat yang maha hidup. Loh, sampai kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi kadang-kala lupa yang punya sifat kalam bisa bicara itu Allah. Ketika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lupa kalau mulut kita ini nggak bisa membuka tanpa izin Allah. Mulut kita milik Allah, bisa membuka kehendaknya Allah, bisa wirid ya karena hidup yang dipancarkan oleh sifat hayatnya Allah. Ya, susah ini. Udah merasa punya hidup, membunuh, lupa lagi ya, banyak ya. Ya kalau kelihatannya dosa besar membunuh orang ya enggak, sekecil-kecil apapun kalau itu ya harus ingat Allah.
Makanya kita ngaji ini latihan. Mudah-mudahan hati kita itu bisa meletak yang begitu itu terus menerus sehingga mati dalam kondisi zikir kepada Allah. Lesannya zikir zahir, hatinya zikir batin. Jadi tidak mesti orang yang nggak mengucapkan Allah atau la ilaha illallah diam, kelihatannya diam itu nggak zikir. Kadang-kadang hatinya itu merasa kayak begitu, itu ya sudah zikir. Zikir artinya ingat, bukan zikir artinya menyebut. Kalau kita la ilaha illallah itu namanya menyebut. Kalau hatinya merasa yang bisa la ilaha illallah itu hakikatnya Allah, itu menyebut disertai dengan ingat. Kalau sudah ingat harus waspada hatinya, jangan sampai sedikit pun ada yang diakui. Karena merasa bisa zikir itu ya masih keluar lagi. Orang mati itu nggak punya rasa. Orang mati itu punya rasa nggak? Jadi rasa khusyuk, rasa bisa zikir itu harus hilang. Kok ada? Itu miliknya Allah yang mewujudkan. Ya susah memang kalau Allah belum nolong. Kalau sudah ditolong oleh Allah, nggak ada yang susah. Dan jangan kita mengatakan, oh saya nggak bisa kayak begitu. Jangan mengatakan nggak bisa, tapi katakanlah mudah-mudahan Allah menolong dijadikan bisa kayak zikirnya para Nabi. Hatinya nggak pernah lepas dari ingat Allah. Zahirnya beraktivitas, bekerja, bergaul, perang, hatinya nggak pernah lupa Allah. Jadi kebencian Rasulullah untuk memerangi orang-orang kafir itu nggak sampai lupa bahwa orang kafir itu yang menciptakan juga Allah. Makanya tujuannya li'ila'i kalimatillah, untuk meluhurkan kalimahnya Allah. Nggak boleh orang membunuh orang kafir merasa dirinya bisa membunuh, dan orang kafir itu yang menciptakan ya bukan Allah. Atau korban yang membunuh sapi, motong sapi itu merasa bisa, ketika ini namanya etikot ya, membunuh memotong korban. Ketika sapi itu bisa mati, sebenarnya sapi itu bisa mati bukan karena goloknya atau pisaunya. Barang siapa mengitikadkan kematian sapi itu karena golok atau pisau, maka orang itu jadi kufur. Sama. Barang siapa mengitikadkan kalau kayu itu bisa, kalau api itu bisa membakar kayu, jadi kufur. Ternyata golok itu nggak bisa melukai sapi pada hakikatnya. Loh, kalau golok bisa melukai sapi, ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail putus. Tapi karena kehendak Allah nggak mempan, hanya baret. Itu contoh. Padahal goloknya Nabi Ibrahim sudah diasah berkali-kali biar nanti sembelihannya enak. Maksudnya enak itu kalau disembelih terasa enak, langsung terasa krek, mati. Kalau disembelih pisaunya orang tajam itu menyiksa. Mengenakkan itu artinya nggak sampai putus, sedang. Istilah sapi ini bisa kejet-kejet, itu namanya mengenakkan. Kalau seret del putus, itu nggak mengenakkan namanya. Loh, padahal goloknya Nabi Ibrahim sudah diasah, udah dipersiapkan. Nabi Ismail ya sudah diikat pakai tambang, pokoknya ya sudah siap. Ternyata golok juga nggak bisa melukai kulit. Api ya nggak bisa membakar kayu. Loh, nyatanya Nabi Ibrahim ketika dibakar malah dingin kalau Allah menghendaki. Loh, ternyata ketika sapi itu disembelih, ternyata golok itu digerakkan oleh tangan. Tangan itu digerakkan oleh hidup. Hidup itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, walaupun gitu hatinya harus ingat. Jangan sampai ini saya yang hatinya. Tapi ya kadang-kadang nggak sampai segitu ya. Apalagi sapi, ayam lagi ayam kadang ya nggak ingat gitu ya. Ini saya aja ini yang motong. Lupa geraknya tangan digerakkan oleh hidup. Sifat hidup hanya milik Allah. Itu maksudnya golok nggak bisa melukai
kulit atau sesuatu. Ya enggak hanya itu, kita suruh ngerempasi pohon aja, artinya ya enggak boleh sampai mengitikotkan bahwa pohon itu tumbang karena goloknya, karena gergaji, sama. Ini kalau diluaskan banyak kelupaan kita kepada Allah. Banyak enggak? Banyak sekali lah. Bahkan ada orang muji, wah hebat banget tukang tebangnya. Di atas genteng loh, kok enggak jatuhin ya? Loh, yang tukang nebang bangga, loh saya ya. Mbah saya itu, bapak saya itu tukang tebang. Sesawah itu tebu ditebangi semua. Kadang-kadang bangga merasa jadi tukang tebang. Karena saya tahu perkiraan kalau pohonnya doyongnya ke sini, saya harus berbuat begini, yang saya baca harus ini. Makanya nggak kena. Merasa bisa ngerobohin pohon. Padahal ilmu dia ilmu siapa? Ya ilmunya Allah, ilmu bisa nebang itu ilmunya Allah. Allah yang punya sifat ilmu. Selain Allah sifatnya bodoh, termasuk ilmu penebangan. Ya pokoknya banyaklah dosa kita, dosa hati itu namanya. Ya kalau dikembangkan banyak lah, jadi angan-angan sendiri lah. Loh, itu katakanlah hatinya nggak merasa itu berdosa loh. Kayak alami aja, padahal itu dosa karena lupa Allah, lupa kekuasaannya Allah, lupa kehendaknya Allah, lupa bahwa hidupnya Allah, sifat hidupnya Allah itu mancar kepada kita yang tadinya kita itu benda mati bisa bergerak, bisa nebang pohon itu. Azizun, atau ngaku-ngaku kalau kita itu azizun, sang perkasa. Ada yang mengatakan azizun yang maha mulia, maha perkasa. Allah itu al-aziz, ya al-mu'izzu, yang mulia dan memuliakan. Perkasa dan memperkasakan. Loh, kalau ada kemuliaan, ada keperkasaan timbul dari diri kita, ini hakikatnya juga bukan milik kita. Al-Mu'izzu, yang memuliakan itu hakikatnya Allah. Allah itu Al-Aziz, Al-Mu'izz. Al-Qawiyun, atau ngaku-ngaku orang yang kuat. Padahal kita itu nggak pernah kuat. Sifat kita itu lemah. Lemah nggak? Oh, dari sperma aja, ya kan ya? Sperma oleh Allah dipasang roh, dirubah jadi darah, darah jadi daging, dipasang roh, roh dirangkai, akhirnya daging itu bisa ada tulangnya, ada ototnya, sampai kayak begini ini loh, sampai bisa nyambung. Berhubungan badan sekujur ini tadinya dari sesuatu yang lemah. Allah lah yang merawat, maka Allah itu dinamakan Robin Nas, perawat manusia, pemelihara manusia. Dari sperma dirawat sampai kayak jadi begini ini, bersyukur gak ya? Lo ketika sudah kuat begini nih lo, kuat ngomong, kuat usaha, kuat kerja, kuat ngumpuli istrinya, merasa milik saya, lupa bahwa itu timbulnya dari Allah. Sampai merasa kuat ngumpul istrinya itu ya nggak boleh diakui saya. Berarti kita terus merasa lemah di dalam kekuatan itu sendiri. Merasa hina di dalam kemuliaan itu sendiri. Merasa melarat di dalam kekayaan itu sendiri. Rasa hatinya ucapannya diam aja, nggak usah diucapkan. Enggak, saya ini orang yang lemah, orang nggak berdaya. Kalau nyari kerjaan nyuruh jangan ke saya, itu loh orang lainnya. Loh, enggak boleh. Giliran kerja bakti ngomong saya paling lemah. Giliran nggak kerja bakti kuat. Ini dibuat alasan nanti diajak kerja bakti. Saya ini manusia yang lemah, yang nggak berdaya. Coba nyari yang lainnya. Ya, kerja bakti ngomong begitu, nanti jangan buat alat, itu enggak, itu hanya i'tiqad, keyakinan. Ketika kita kuat itu, hatinya harus merasa kuat itu bukan milik kita, hakikatnya milik kita ini sifatnya adalah lemah.
Au alimun, zat yang maha berilmu atau maha mengerti. Allah itu al-alim, maha mengerti apa saja di langit, di bumi. Orang ini harus melarat, orang ini harus kaya, orang ini harus sakit, orang ini harus sehat, orang ini harus begini, begitu. Itu semuanya terjadi sudah dalam proses pengetahuan Allah. Nah, kita merasa punya ilmu, merasa mengerti, itu juga nggak boleh, karena al-alim itu hanya Allah. Ngaku-ngaku kita bisa mengetahui sesuatu itu namanya merebut sifatullah. Makanya kalau kita jengkel ngomong sama orang, kadang sok tahu loh gitu ya. Sok tahu, karena maksudnya ilmu itu milik Allah, jangan sombong, kan gitu maksudnya. Kadang kalau ujungnya kalau udah jengkel kan ngomong gitu ya, sok tahu. Maksud sok tahu itu pengetahuan itu hakikatnya milik Allah, jangan sok punya pengetahuan, apalagi dipamerkan. Kama yaqau li ba'din nasi, sebagaimana terjadi bagi sebagian masyarakat. Ya umumnya orang umum, masyarakat umum, umumnya orang-orang ahli syariah yang nggak sampai ngaji tingkatan ini, yang banyak ya merasa kaya, merasa kuasa, merasa mulia, merasa kuat, merasa berilmu. Ini kebanyakan. Tapi kita jangan mengikuti kebanyakan orang. Jadilah orang-orang yang istimewa. Jadilah kelompok eksekutif di hadapan Allah. Jangan ikuti umumnya orang. Kalau umumnya orang yang merasa kaya, merasa kuasa, merasa mulia, merasa kuat, merasa berilmu. Umumnya. Lah ngaji ini supaya kita enggak jadi orang yang umum, yang sebenarnya itu dosa. Karena dzalika min kabairil ma'asil qalbi. Yang demikian itu ngaku-ngaku sifatullah, diaku sifatnya itu min kabairil ma'asil qalbi, sebagian dari beberapa dosa besarnya maksiatnya hati. Dosa besar maksiatnya hati itu ngaku-ngaku sifatnya Allah diakui, asmanya Allah diakui. Itu dosa. Jadi ada dosa besarnya jasad, ada dosa besarnya hati. Wong ngaku-ngaku miliknya sesama makhluk aja nggak boleh kok, ya. Apalagi miliknya Tuhannya diaku. Itu kan sangat sombong ya, sangat sombong nggak? Iya, miliknya Tuhannya yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengendaki, yang mengayakan, diaku ini milik saya. Wong sesama hamba aja nggak boleh kok ngaku-ngaku yang bukan miliknya. Apalagi mengaku-ngaku miliknya Tuhannya. Wa min musarakatil marbubi lirabbi, dan itu sebagian dari mensekutukan Tuhan. Itu termasuk musyrik. Syiriknya dinamakan syirik khafi, syirik yang samar, yang nggak nampak. Kelihatannya kita yang nggak nyembah batu, ya nggak nyembah patung, ya nggak nyembah api, tapi hatinya membikin tandingan sifatullah, diaku sifatnya. Itu namanya membikin tandingan. Allah wujud, kita juga wujud. Allah berilmu, kita juga berilmu, namanya bersekutu. Namanya musyrik. Musyrik itu menduakan atau melebihkan dari dua. Karena yang punya sifat itu hanya satu, nggak boleh, selainnya nggak boleh. Wa min afsakhil fawakhisi, dan itu dari beberapa kekejiannya, perkara yang keji, perkara yang sangat keji, sebagian dari beberapa sangat kejinya kekejian. Indal arifin, menurut orang-orang yang alim ma'rifat. Orang alim ma'rifat itu senantiasa menjaga hatinya jangan sampai punya pengakuan kayak begitu, karena itu termasuk afhasil fawakhis, paling kejinya beberapa perkara yang keji. Wujudu syai'an minasyirkati, dan wujudu syai'an minasyirkati,
qalbul abdi bidia isai'in min awsafir rububiyah li nafsi. Itu bukan qalbi tapi qalbu. Wujud sesuatu dari kemusyrikan, yaitu hatinya seorang hamba mengaku-ngaku sesuatu dari beberapa sifat Tuhan, diaku sifatnya. Itu termasuk bagian dari kemusyrikannya hati, ngaku-ngaku. Hatinya hamba ngaku-ngaku sesuatu dari sifat Tuhan, diaku sifatnya sendiri. I'tiqadan bisa dengan cara i'tiqad dalam hati ngakunya. Au qaulan atau diucapkan. Jadi ucapannya milik saya tembus sampai hati. Makanya kan ada majas lafzi, ada hakikat lafzi. Majas lafzi itu orang kafir menanam jagung. Jagungnya dibeliin pupuk. Ketika dibeliin pupuk jadi gemuk. Ketika jagungnya gemuk, orang kafir mengatakan jagung saya pupuk gemuk. Kalau yang ngomong orang kafir namanya hakikat lafzi. Kenapa? Karena hatinya orang kafir nggak pernah merasa yang menggemukkan jagung itu Allah. Hatinya pupuk, mulutnya juga pupuk, sama ya. Hatinya merasa yang menggemukkan pupuk, ucapannya ngomong gitu juga. Jagung saya pupuk gemuk. Hatinya ya memang pupuk itu yang bisa menggemukkan. Itu iktikadnya orang kafir. Kalau orang Islam ngomong, orang mukmin, jagung saya pupuk gemuk, itu namanya majas. Ucapannya saja pupuk, yang jagung saya pupuk gemuk, tapi hatinya orang itu Allah yang menggemukkan. Loh, kalau ada orang Islam hatinya pupuk, ucapannya pupuk, itu sama dengan etikatnya orang kafir. Ya, termasuk ya rumah saya, ya mobil saya, hatinya harus kaulah enggak? Ya harus kalau Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit di bumi hakikatnya milik Allah. Jadi kalau ucapan nggak apa-apa, rumah saya ini rumah siapa? Ya rumah saya, mobil saya, tapi hatinya enggak begitu. Itu namanya orang mukmin, itu namanya majas lafzi. Yang tadi itu yang orang kafir hakikat lafzi, batin didhahirkan. Li'anna dzalika munaza'atan lahu, karena yang demikian itu menentang terhadap Allah. Nentang, rebut terhadap sifat Allah. Wa takaburan alaihi, dan kesombongan atas Allah. Yang demikian itu merebut sifat Allah atau menentang sifatnya Allah, ya sombong terhadap Allah. Yang orang yang paling sombong itu orang yang ngaku-ngaku sifatnya Allah, diaku sifatnya. Jadi kelihatannya ya ahli ibadah, ya ahli zikir, tapi hatinya ngerasa begitu. Itu termasuk takabur, munaza'ah. Wa fil hadisi, di dalam hadis disebutkan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Al-kibriya'u, kesombongan itu merupakan ridai, selendangku atau surbanku. Wal 'azamati izari, keagungan itu laksana sarungku atau tapehku. Sifat agung itu laksana selendangnya Allah. Kebesaran, keagungan itu laksana sarung atau tapehnya Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma, faman naza'ani, barang siapa merebut dariku, wahidan, satu minhuma dari keduanya, merasa sombong atau merasa agung, alqaitu finnar, maka ku lempar dia ke dalam neraka. Itu menurut hadis qudsi. Namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah tidak melalui malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad. Itu kelompok hadis qudsi. Kalau firman Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu namanya Al-Qur'anul Karim. Hadis qudsi termasuk firman Allah.
tapi enggak melalui malaikat Jibril. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain qasamtuhu, kumasukkan dia ke dalam neraka itu. Wa maknal munaza'ah ad-da'wah, maknanya munaza'ah menentang itu artinya mengaku-ngaku, bil ibarati dengan ungkapan, awil itiqadi atau etikat. Wa idhofatul hadin wasfa ini lahu ta'ala kinayatun, penyandaran terhadap kata-kata selendang kesombongan. Kebesaran itu adalah selendangku, keagungan itu laksana tabeku. Ini hanya kinayah, bahasa sindiran aja, ansidatul ihtisas bima, karena sangatnya khusus keduanya kepada Allah. Jadi sifat kebesaran, keagungan itu sifat yang khusus, hanya milik Allah, nggak boleh seorang pun mengakuinya. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Al-A'mas, an Syakik, an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akhadha aghyaru minallah, enggak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Allah itu juga cemburuan. Allah itu cemburu terhadap hambanya, jangan-jangan hatinya hamba itu ada selain Allah. Allah cemburu, sangat cemburunya kayak suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya, melebihi itu. Jadi Allah tuh nggak mau kalau hatinya hamba itu ada selain Allah, namanya dimatu. Nggak mau Allah. Aghyar minallah. Tiada seorang lebih cemburu daripada Allah. Falidzalika haramal fawahish, karena itulah Allah mengharamkan beberapa yang keji-keji. Karena namanya seorang kekasih itu pasti nggak senang kalau kekasihnya itu terjerumus ke dalam taat. Maka diharamkan oleh Allah. Nanti kalau masuk neraka Allah nggak tega. Istilahnya begitu. Madara minam batin, baik kekejian yang zahir atau yang batin. Kekejian yang zahir berupa kemaksiatannya jasad, kekejian yang batin ngaku-ngaku sifatullah, diakui sifatnya. Itu Allah juga cemburu. Namanya dimatu namanya. Wala akhada akhabu ilail mamduhu minallah. Tiada seorang pun yang lebih senang dipuji daripada Allah. Yang lebih senang dipuji daripada Allah. Jangan muji selain Allah. Kalau toh muji selain Allah, hatinya harus merasa yang memuji dan pujiannya hakikatnya milik Allah. Jadi kalau kita muji orang sampai lupa bahwa hakikatnya yang punya pujian, yang dipuji itu Allah. Allah cemburu. Hambaku kok muji orang lain. Kayak kita, kayak suami istri, dekat suaminya, istrinya muji-muji orang lain yang tampan. Itu gagah banget ya. Di depan suaminya tampan banget ya. Di depan suaminya pasti cemburu nggak? Suaminya pasti cemburu. Lah Allah lebih cemburu daripada itu. Kalau ada orang muji selain Allah, hatinya lupa Allah, sangat cemburu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang tanyakan, apa kira-kira yang tanyakan? Bingung juga ya. Apa masih ada yang merasa miliknya gitu yang perlu saya akui? Ini jangan kalau semuanya milik Allah, punya siapa ya? Nggak punya apa-apa ya nggak usah pengen punya, nggak punya diapa-apakan. Kita nggak punya apa-apa. Kita itu tidak berasal dari apa-apa, ya nggak punya apa-apa. Ya udah nggak usah pengen apa-apa. Asalnya berasal dari sesuatu yang nggak ada apa-apanya. Lantas oleh Allah dia apa-apakan. Akhirnya punya apa? Dan itu sebenarnya punyanya itu ya miliknya yang punya apa-apa itu siapa? Allah. Yang melarat itu nggak pernah punya. Nah, makhluk itu hukumnya melarat. Melarat itu nggak pernah punya. Kok punya? Pasti punyanya itu miliknya yang maha kaya. Yang kaya nggak pernah melarat. Berarti kita itu harus merasa melarat yang terus-menerus di dalam kekayaan itu. Orang yang merasa melarat terus-menerus dalam kekayaan itu namanya orang yang memandang anugerahnya Allah. Apa? Ada yang tanyakan? Tidak ada, saya kantongnya. Al-Hikam memang repot bertanya. Ya jawabannya yaitu aja.
mau kemana aja ya satu. Bineka Tunggal Ika ya berbeda-beda ya jawabannya tetap satu aja. Yes, kalau nggak ada yang nanya kita tutup. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini kita ditolong oleh Allah. Keyakinan ngaku-ngaku yang bukan miliknya, baik itu miliknya makhluk kita akui, apalagi sifat-sifat Allah yang kita akui. Mudah-mudahan pengakuan tersebut dilunturkan oleh Allah dan dosa-dosa kita karena mengaku-ngaku itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah, sehingga kita mati dalam keadaan orang-orang yang mukhlishina lahuddin, orang-orang yang bersih dari kesyirikan. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajmain hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi judika wa fadlika wa karamika ihtasana bi ridhoka maghfiratika fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa zawjatina wa auladana wa banatina wa walidaina wa jami' masyayikhana wa jami'a qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina min ibadikal muttaqin wa min ibadikas sholihin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa fi zumratil anbiya'i wal mursalin wa fi zumratil awliya'ikal muttaqin wa fi zumratil ulama'ikal amilin. Allahumma ij'alna waj'alhum min ahlil imani wa tauhidi wal islam wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.